Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup ini adalah satu kesempatan yang Tuhan beri. Artinya kalau kita diizinkan Tuhan hidup satu hari lagi, itu berarti adalah kesempatan kita yang Tuhan beri, kesempatan bagi kita yang Tuhan beri untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bersama bahwa ada limit, ada batas kita hidup di muka bumi ini. Nah, kesempatan hidup di muka bumi ini adalah satu zona waktu yang Tuhan beri untuk mempersiapkan hidup sesudah mati. Untuk itu, saya mengajak kita untuk hidup menurut kehendaknya. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita merenungkan kata hidup. Saudara, dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 ada tertulis, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang, kata Tuhan, aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Paling tidak ada dua kata hidup di dalam Alkitab yang saya tahu. Yang pertama, hidup itu bertalian dengan kata bios. Dari kata bios muncullah kata biologi, bios dan logos. Biologi, ilmu tentang hidup. Lalu ada kata yang kedua mengenai hidup diterjemahkan dari kata zoe. Yohanes 10 ayat 10, hidup di situ, ya, hidup di ayat ini adalah hidup yang menggunakan kata zoe. Zoe di sini berbicara mengenai hidup yang berkualitas. Kalau bios, hidup tubuh physically, satu waktu nanti tubuh ini akan selesai, akan dikubur, dan dari tanah kembali ke tanah atau debu kembali kepada debu. Itu bios. Tetapi zoe bicara mengenai kualitas hidup. Kualitas hidup bertalian dengan martabat hidup. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang memberi hidup yang berkualitas. Kualitasnya siapa? Ini penting sekali, saudara. Karena kalau manusia tidak memiliki kualitas yang satu ini, ya sesungguhnya dia belum menemukan martabat kemanusiaan sejatinya. Jadi sejatinya hidup, ini saya bicara dalam konteks kekristenan. Sejatinya hidup orang Kristen adalah kesejatiannya Kristus. Standar hidup
orang Kristen adalah cara atau perilaku hidup Kristus. Di luar itu Anda bukan Kristen. Perilaku hidup orang baik tidaklah sama dengan perilaku hidup orang Kristen yang berstandarkan Kristus. Ada banyak orang di luar sana baik, memang baik sejak dulu. Belum memiliki, maksud saya belum bertuhankan Kristus pun dia sudah baik. Tetapi ini baik, ya, baik belum berstandarkan Kristus. Bukan berarti baik seperti itu tidak berguna, tetap berguna. Tetapi yang dimaksudkan Kristus di sini, jika saudara dan saya mengaku adalah pengikut Kristus, orang Kristen wajib berkualitas zoe, wajib memiliki zoe, hidup yang berkualitas Kristus. Oleh sebab itu kalau saya menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara harus mengerti, ya, hidup adalah kesempatan. Artinya kesempatan memperagakan suatu kehidupan yang berkualitas seperti kualitas yang Yesus Kristus tunjukkan. Tidak mencapai ini, saudara, berarti dosa, hamartia, meleset. Oleh sebab itu, Kristus rela mengorbankan dirinya demi kita manusia supaya memiliki kesempatan berkualitas seperti Kristus punya. Nah, jadi tidak mudah kita berkata bahwa kita ini sudah menjadi pengikut Kristus. Saudaraku, satu yang saya mau katakan, kualitasnya Kristus itu seperti apa? Kualitas hidup seperti yang Kristus contohkan adalah mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, saudaraku, mengasihi musuh, mengasihi sesama saja belum tentu loh dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya Kristen. Karena ternyata ada banyak orang Kristen pun ibarat lagu, ya, adalah pagar. Ibarat lagu ia menjadi orang yang diistilahkan pagar makan tanaman. Saudara tahu pagar makan tanaman artinya dia menjadi serigala bagi sesamanya. Bagaimana dia mau mengasihi musuh, saudaraku? Mengasihi orang yang mengasihi dia saja belum. Saudaraku, standar kualitas hidup kekristenan bukan saja mengasihi sesama yang mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh. Ini satu hal yang tidak mudah, namun wajib. Tetapi harus dimulai dari standar umum dulu. Kasihilah sesamamu manusia. Apa yang ingin orang perlakukan kepadamu, perlakukanlah demikian. Itu standar manusiawi banget. Tetapi standar manusia Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaannya, saudara sudah lakukan itu? Kita berjuang bersama, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Sebab itu, dengan mantap saya katakan tidak gampang menjadi orang Kristen. Tidak gampang, karena kualitasnya harus sekualitas hidupnya Kristus. Sebab itu hidup ini adalah kesempatan untuk memiliki kualitas seperti kualitas yang Yesus Kristus tunjukkan. Dan layanilah Tuhan sebagaimana Kristus melayani Bapa. Pelayanan yang tidak memiliki kualitasnya Yesus bukanlah pelayanan, tetapi itu sama dengan
suatu bentuk kegiatan sosial seperti umum yang dilakukan orang. Bahkan bisa menjadi kesempatan untuk mencari kebutuhan, menafkahi diri, bukan mencari kehendak Allah atau bukan memberi hidup, tetapi mencari hidup. Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan kepada kita, saudaraku. Kiranya Tuhan memakai kita untuk menjadi orang yang menghidupkan sesama dengan hidup yang berkualitas Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa dalam pertemuan kita selanjutnya yang dikehendaki oleh Bapa. Sola Gracia.